Assalamualaikum sahabat ceria. Hari ini kita mau ke AMTC Ayo Manasik yang terletak di Tangerang Selatan, tepatnya di Lubana Sengkol ya. Kita mau belajar manasik haji nih. Di dalam nanti kita ada yang memandu manasik haji loh. Berapapun orangnya pasti akan dilayani. Yuk kita sewa pakaian ikram dulu yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Manasik haji yang akan kita sampaikan adalah haji tamattu'. Karena memang haji tamattu' lah yang akan kita biasanya kita laksanakan di dalam kegiatan ibadah haji. Baik yang dari Departemen Agama ataupun yang menggunakan haji plus ya. Umumnya kita mengambil haji tamattu'. Artinya haji tamattu' itu kita melaksanakan umrah terlebih dahulu. Setelah umrah selesai ya, kemudian kita menunggu waktu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah lalu kemudian kita memasang niat kembali dengan niat ihram untuk haji. Jadi kalau untuk saat ini kita berada di depan hall AMTC ini, berarti kita ingin menyampaikan bagaimana manasik umrah. Jadi manasik umrah kita sampaikan, baru kemudian setelah itu selesai kita sampaikan manasik haji dan kita akan praktek di dalam kegiatan pelaksanaan ibadah haji. Baik Pak Jis, kita tadi sudah melewati replika jam-jam tower ya Bu ya. Artinya kalau kita sudah masuk jam-jam tower, posisi kita ini sudah berada di Mekah. Nah ini adalah Ka'bah. Dan nanti kita belajar tawaf dan kita belajar jumrah ya. Jadi rukun umrah itu ada 5. Yang pertama adalah kita memasang niat. Memasang niat di tempat mikot. Kalau kita datang dari Madinah ya, berarti tempat mikotnya adalah di Masjid Bir Ali ya, di Zulhulaifah. Sementara kalau tempat mikotnya adalah, atau kalau kita datangnya dari Jeddah ya, dari Jeddah lalu kemudian langsung menuju ke Mekah untuk pelaksanaan atau kegiatan ibadah umroh, maka tempat mikot atau niat yang kita laksanakan adalah di atas pesawat, yaitu di atas pesawat yang mana posisi kita persis sudah berada di Yalamlam. Jadi tempat mikot untuk Jeddah ya, artinya kita langsung turun dari Jeddah langsung kemudian melaksanakan kegiatan ibadah umrah, maka tempat mikot kita adalah di atas pesawat di Yalamlam. Tapi bagi siapapun yang datangnya baik itu dari Jeddah ya, apalagi dari Madinah ya, kalau datangnya dari Jeddah lalu kemudian menuju ke Madinah, berarti tempat mikotnya adalah tetap mengambilnya sama seperti mana penduduk Madinah, yaitu di Zulhulaifah, atau nama tempat mikotnya yang biasa umum kita dengar adalah Masjid Bir Ali di sana. Baik, kita mengambil mikot di Masjid Bir Ali ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, labbaika Allahumma umratan. Setelah selesai kita memasang niat, baru kemudian kita memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini jamaah dari tempat mikot sampai dalam perjalanan menuju ke Mekah ini yang diperbanyak zikirnya adalah talbiyah. Sebagai pengganti zikir-zikir yang lain, yang dianjurkan adalah memperbanyak bacaan talbiyah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah kita memasang niat. Dan niat ini kita lafazkan yaitu di tempat mikot, yaitu di Masjid Zulhulaifah atau Masjid Bir Ali. Sementara jamaah wanita yang keluar dari Madinah ketika check out sudah mengenakan pakaian siap untuk ihram. Demikian juga jamaah laki-laki yang mereka memang sudah siap seperti kakak Kenji nih, pakaian ihram ya. Nah ini dengan yang pertama bagian atasnya adalah ini
ya. Lalu bagian bawahnya seperti ini, dan ini posisi sudah dibuka. Kalau posisi sudah dibuka artinya sudah siap tawaf ini. Ya, sudah siap tawaf keliling Ka'bah. Nah, ketika jamaah laki-laki sudah mengenakan 2 helai kain ihram, ya, atas putih, bawah putih, ya, seperti mana yang dikenakan contoh seperti kakak Ezi. Nah, ini tidak ada lagi pakaian yang di bawah, tidak ada lagi pakaian yang berjahit, baik itu celana, baik itu kaos, ya, yang luar ataupun yang dalam tidak boleh lagi dikenakan, karena salah satu larangan di dalam larangan kegiatan ibadah umrah atau ihram itu adalah tidak boleh khususnya untuk jamaah laki-laki mengenakan pakaian yang berjahit. Nah, ini mesti disampaikan di dalam manasik supaya apa? Supaya dalam kegiatan ibadah nanti kita sudah mengetahuinya. Jadi rukun umrah yang pertama kita sebutkan secara rinci ya Bu. Pertama adalah kita niat di tempat mikot. 1. Lalu yang kedua kemudian tawaf 7 kali. Sampai di Mekah kita melaksanakan tawaf 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, diselesaikan melewati Hajar Aswad, lalu kemudian ditutup dengan doa dan sholat 2 rakaat. Lalu setelah selesai, rukun yang ketiganya adalah sa'i. Kita akan memulai dari Bukit Sofa, jalan ke Bukit Marwah, hitungannya 1 lagi. Kemudian dari Bukit Marwah jalan lagi ke menuju ke Sofa, hitungannya 2. Dari Sofa ke Marwah 3, sampai seterusnya, dan selesai di Bukit Marwah 7 kali. Sa'i sudah selesai. Lalu kemudian tahallul. Jadi tahallulnya untuk jamaah umrah itu adalah di tempat sa'i, ya. Nanti beda ketika kita tahallul untuk jamaah haji. Jamaah haji tahallulnya di Mina setelah Jumratul Aqabah. Sementara untuk kegiatan ibadah umrah, ya, kegiatan tahallulnya adalah di setelah kita melaksanakan sa'i. Ya, untuk jamaah wanita, ya, tahallul beberapa helai rambut menggunting, ya, beberapa helai saja sebagai tanda bahwa ihramnya sudah selesai. Sementara untuk jamaah laki-laki boleh di sana, ya, tapi kalau di sana, ya, untuk membatalkan sayang sekali, sebaiknya sudah langsung ke tempat salon saja. Tempat salon, ya, biasa bawa uang 10 real untuk tahallul di tempat salon. Bisa dipendekkan atau kalau nggak dihabiskan, ya. Utamanya adalah dihabiskan, gitu. Digundul. Setelah tahallul tertib. Jadi niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nah, ini umrah. Jadi kalau semua ini sudah dilaksanakan, artinya kegiatan ibadah umrah kita untuk haji sudah selesai. Tinggal menunggu waktu di tanggal 8 Zulhijjah, baru kemudian kita akan melafalkan niat kembali, yaitu niat ihram untuk haji. Kalau tadi labbaika Allahumma umratan, nanti kalau kita niat ihram untuk haji, labbaika Allahumma hajjan. Lalu bagaimana larangan-larangannya? Larangan-larangannya sama dengan ketika kita melaksanakan ibadah umrah. Di dalam kegiatan ibadah umrah larangannya misal, ya, kalau kita sudah melafalkan niat, yang tidak dibolehkan untuk jamaah laki-laki, ya, misalnya adalah menutup mata kaki. Menggunakan sepatu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena menutup mata kaki, pakai kaos kaki pun tidak boleh untuk jamaah laki-laki. Kenapa? Karena menutup kaki. Lalu menutup kepala secara langsung menempel di atas kepala tidak dibolehkan. Seperti misalnya saya menggunakan kopiah. Ketika kita sudah berniat untuk ihram, maka kopiah ini kita lepas. Bahkan kain ihram pun ketika kita ingin menutup di atas kepala kita tidak dibolehkan, kita lepas. Kenapa? Posisi kita dalam keadaan berihram. Gitu. Yang laki-laki mata kaki, kemudian tutup kepala, kemudian yang laki-laki juga yang masih spesifiknya adalah menggunakan pakaian yang berjahit, baik itu yang membentuk anggota tubuh bagian bawah ataupun membentuk bagian tubuh bagian atas. Jadi yang membentuk anggota tubuh yang berjahit, tapi yang membentuk. Yang tidak membentuk misalnya bagaimana Ustaz? Contohnya adalah ada kain ihram, misalnya ini kenji kain ihramnya nggak ada tulisannya nih. Nah, bagaimana kalau misalnya di bordil, misalnya sini ada tulisan kenji, boleh apa tidak boleh? Kenapa? Karena tidak membentuk anggota tubuh. Atau ditulis misalnya AMTC, Al Mahmudah Manasik Training Center, atau misalnya di sini apa, ya, travel apa namanya, Mekah atau apa, kan banyak sekali, ya, kain ihram yang ditulis. Itu boleh apa tidak boleh? Kenapa? Karena tidak membentuk anggota tubuh. Jadi larangan-larangan yang tidak dibolehkan adalah tadi mengenakan pakaian yang berjahit, menutup mata kaki, kemudian menutup kepala, ya, untuk laki-laki. Kemudian untuk wanita menutup wajah.
saat ini bagaimana dengan kondisi pandemi yang saat ini? Pakai masker boleh, silakan saja pakai masker ya, karena memang kondisinya adalah pandemi. Di luar pandemi biasanya ya mereka tidak dibolehkan karena memang bagian daripada larangan untuk menutup wajah. Lalu yang kedua adalah ini, telapak tangan. Secara umum larangan itu yang tidak dibolehkan satu ya, mengenakan wangi-wangian tidak dibolehkan. Lalu kemudian memotong kuku, memotong rambut ya, rambutnya dipotong, digunting misalnya, kukunya dipotong, tidak dibolehkan ya. Kemudian berburu, membunuh binatang ya, itu juga tidak dibolehkan ya. Nah, kemudian memetik, mematahkan dahan atau lain sebagainya di tanah haram itu juga tidak dibolehkan. Menikah ya itu juga tidak boleh, mengadakan akad nikah tidak dibolehkan. Larang-larang secara umum. Yang dibolehkan apa saja? Yang dibolehkan pakai handset boleh, pakai payung boleh. Pakai payung menutup kepala, tapi kan tidak langsung menempel di atas kepala. Ya. Pakai topi boleh, tidak boleh. Payung masih bisa karena tidak langsung menempel di atas kepala. Kemudian pakai ikat pinggang boleh, pakai tas boleh, ya pakai handset, pakai name tag boleh, yang lain. Itu adalah larangan dan hal yang dibolehkan ketika kita dalam keadaan posisi ihram. Nah, jadi kegiatan kita untuk saat ini ya Pak Ajis, ya Bu Siska, ya Kak Kenji. Jadi Kakak Kenji, iya Ustaz lupa melulu kakak nih, Kakak Kenji ya. Kasih tahu dong ya. Jadi kita saat ini anggap saja kita sudah niat untuk pelaksanaan kegiatan umrah. Sini kakak ikut sama Ustaz ya. Sini. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bismillah. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika. Labbaik. Labbaik. Allahumma umratan. Ulangi sekali lagi. Labbaika. Allahumma umratan. Baik, ini niat untuk umrah. Baru kemudian kita talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Kanji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sini kan la syarikalah. Jadi setelah selesai kemudian datang di Mekah, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, kemudian tahalul. Setelah itu selesai kegiatan umrah dan kita menunggu pada tanggal 8 Zulhijjah untuk melaksanakan niat haji. Baik. Kita anggap masuk tanggal 8 ya Pak Ajis ya, Bu ya. Nah, jadi kita umrah sudah selesai. Kenapa tidak langsung dipraktekkan Ustadz? Nanti 2 kali tawaf, 2 kali sa'i, sementara tawafnya juga ini kan tawaf replika contoh saja ya, supaya kita betul-betul memahami. Jadi kita akan langsung menuju ke tempat Mina untuk kegiatan ibadah haji. Hari ini anggap tanggal 8 Zulhijjah dan hari ini kita melafalkan niat haji. Bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma hajjan. Nah, ini niat untuk haji. Baru kemudian biasanya niat ini dibaca di atas bis dari hotelnya masing-masing jamaah haji. Dari Ajiziyah ada, yang dari Nuzha ada ya. Berarti di luar wilayah masjid. Di luar wilayah Masjidil Haram di hotel ya. Kemudian di dalam bis. Jadi mereka sudah menggunakan kain ihram, sudah niat untuk ihram ya, tapi ihramnya adalah pelaksanaan inti dalam kegiatan ibadah haji. Ya. Tadi niatnya sudah dibaca labbaik Allahumma hajjan, lalu kemudian kita bertalbiyah menuju ke Mina. Oke. Yuk itu kan. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jalan terus bertalbiyah sampai nanti tempat wukuf, tempat mabit, tenda-tenda Mina, kemudian tempat jumrah. Tempat jumrahnya di depan ada Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Baik.
tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah seluruh jamaah haji semuanya masuk Mina. Jadi tanggal 8 disebut adalah hari tarwiyah. Hari tarwiyah seluruh jamaah haji sudah harus masuk Mina semuanya. Siapapun yang sudah berniat untuk ibadah haji, tanggal 8 sudah harus ada di Mina. Apa kegiatannya? Kegiatannya pertama melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan sholat asar tanpa dijama'. Dikosor tapi tidak dijama'. Ya. Kemudian mabit semalam, pagi harinya tanggal 9 kita menuju ke sini, ke tempat wukuf. Namanya Arafah. Ya. Kegiatan jamaah haji ketika di Arafah itu adalah wukuf. Wukuf ini adalah kegiatan inti di dalam pelaksanaan ibadah haji. Makanya disebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya kalau dia tidak ikut wukuf di padang Arafah tidak sah hajinya. Meskipun rukun haji itu juga tidak hanya wukuf. Ya, tetapi kenapa wukuf ini adalah merupakan kegiatan ibadah inti? Karena wukuf ini ya hari yang terbaik untuk berdoa. Ya, hari-hari yang lain banyak terbaik, tapi ini juga yang paling terbaik. Disebutkan di dalam hadis sebaik-baik doa adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu di mana jamaah haji pelaksanaan wukuf di Arafah. Maka rukun haji ada 6, kalau tadi umrah ada 5. Yang pertama adalah tadi niat di atas bis di hotel kita masing-masing. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah tanggal 9. Lalu kemudian tanggal 10-nya tahalul, setelah Aqobah nanti tahalul. Lalu kemudian setelah selesai tahalul kemudian tawaf, sa'i, kemudian tertib. Jadi ada 6. Yang ke-6 adalah tertib. Maka pelaksanaan wukuf ini dimulai ketika matahari berada di atas ubun-ubun kita. Pelaksanaan sholat zuhur, yaitu wukuf sudah dimulai. Sebetulnya kegiatan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah ini intinya adalah yang pertama mendengarkan khutbah wukuf, lalu yang kedua adalah memohon ampunan Allah, meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, zikir, bermuhasabah, terus i'tiraf, ya, dalam bahasa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya dan seterusnya. Ini pada tanggal 9 Zulhijjah. Baik, kita keluar dari tenda Arafah itu setelah matahari terbenam di waktu maghrib. Jadi kita melaksanakan sholat maghrib dengan sholat isya di jamak, di takhir, jamak takhir. Kecuali kalau misalnya kita mendapat giliran keluarnya malam banget gitu, ya kemalaman ya. Mungkin bisa kita melaksanakan sholat dulu di Arafah. Tapi kalau misalnya tidak terlalu malam, biasa kita melaksanakan sholat maghrib dengan sholat isyanya di sini, di Muzdalifah. Muzdalifah ini adalah tempat mabit jamaah haji. Kita bermalam pada tanggal 10 ya di atas bukit, ya, di bawah-bawah bukit, tanpa ada tenda, tanpa ada hotel, ya, menginap di sini semalam. Kegiatan jamaah haji adalah ya sudah banyak-banyak zikir. Dalam Al-Qur'an disebutkan faiza afadtum min arafatin fadhkurullah indal masyaril haram. Faiza afadtum, maka apabila kalian telah menyelesaikan ya wukuf di padang Arafah, min Arafah, fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah, perbanyaklah mengingat kepada Allah indal masyaril haram, yaitu di Masyaril Haram. Nama Masyaril Haram ini adalah ini tempat mabit di Muzdalifah. Makanya di sana di Saudi Arabia ini ada namanya Masjid Masyaril Haram di Muzdalifah, sebagai tanda saja ya, nama Masjid Masyaril Haram di Muzdalifah. Nah, ini kegiatan jamaah. Lalu kemudian selain daripada mabit, apa kegiatannya? Kegiatannya adalah mengambil batu-batu kerikil sebanyak 49 batu untuk Aqobah, untuk tanggal 11 dan tanggal 12. 49 batu semuanya. Dan masing-masing sudah membawa tas untuk tas batu, ya. Nah, ini tanggal 10 di sini. Tapi boleh lebih nggak kayak gitu, baca jaga gitu? Boleh, silakan saja lebih. Kenapa? Karena memang takutnya jatuh, ya, takut kurang dan bukan gitu. Dan ini tendanya tenda Mina. Nah, tenda-tenda Mina ini dan tenda-tenda Mina ini kita di bagian depan ini. Bagian depan ini biasanya adalah maktabnya di atas maktab 90 ya, mendekati maktab 100. Maktab itu? Maktab. Apa itu? Maktab itu semacam yayasannya, yayasan Saudi. Ada maktab 72, maktab 73, maktab 74 ya. Yang memang mengurus proses kegiatan ibadah, pelayanan
jamaah dan seterusnya itu adalah yang harusnya disesuaikan dengan maktab kantornya masing-masing, maktab ya 72, 73, 74. Nah, yang di depan ini ya lebih banyak daripada mendekati 100. Sementara yang di bawah itu adalah di balik gunung sana. Jadi perjalanan kalau misalnya kita mendapatkan maktabnya di 72, 73 atau 93, 92 mungkin agak jauh untuk lempar Jumratul Ula, Wusta dan Aqobah. Baik. Kita tanggal 10 di tempat mabit ya, malam 10 paginya kita sudah berada di sini. Kita melaksanakan kegiatan yang namanya lempar jumrah. Kayak lempar jumrah sayang. Ambilnya 3 aja contoh. Ibu juga boleh ngambil sebagai nanti praktek. Tanggal 10 Zulhijjah itu kegiatan melontar jumrahnya adalah Bukan gitu ngelemparnya yang ini. dilempar adalah Aqobah. Yang dilempar itunya sayang. Yang dilempar Jumratul Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang mana? Ya, setelah Aqobah Aqobah. selesai, kembali ke tenda, kemudian tahalul. Jadi tahalulnya jamaah haji adalah setelah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, inilah yang disebut dengan rukun yang ketiga dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, nanti sama Ustadz ya. Nanti. Baik. Tanggal 11 kita Ganti lempar gitu, juga nggak 3. Tanggal 12 kita lempar. Anggap kita tanggal 12 ya Pak Hajiz. Jadi tahalul sudah pada tanggal 10 ya Pak Ibu. Tanggal 10 jamaah wanita, jamaah laki-laki tahalul haji. Ini tahalul awal. Tahalul awal itu adalah untuk membatalkan kain ihram kita. Kita sudah bisa mengganti kain ihram kita. Kita sudah pakai wangi-wangian yang sudah dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah hubungan suami istri. Hubungan suami istri dibolehkan ketika sudah menyelesaikan seluruh kegiatan ibadah haji yang disebut dengan tawaf ifadah. Tawaf yang disertai dengan sa'i. Nah, itu adalah tahalul akhir di dalam kegiatan ibadah. Kalau tadi ada tahalul awal, tapi kalau haji ada tahalul awal, ada tahalul akhir. Ya, kalau umrah hanya tahalul biasa saja. Baik, sekarang tanggal 12 kita lempar Tuh. jumrah. Lemparkan. Tuh kan lemparkan. Ayo ke sini. Ayo sayang. Mimin ikut. Nanti jangan dilempar dulu, ikutin Ustaz. Angkat tangannya sini ya. Kita membaca bismillahi. Bismillahi. Allahu akbar. Allahu Akbar. Ya. Berapa kali? 7 7 kali. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu akbar. Ya, ini contoh aja ya. Nah. Baik. Yuk gantikan sayang. Anggap Situ. sudah selesai 7 kali. 7 Setelah kali. selesai Jumratul Ula kita doa menghadap ke arah Ka'bah. Lalu kemudian Jumratul Wusta. Tangan, coba baca lagi. Bismillahi. Bismillahi Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya. Berapa kali? Tuh 7 kali. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Baik. Selesai 7. Kemudian setelah Jumratul Wusta juga ada doa menghadap ke arah Ka'bah. Nah, sekarang adalah Jumratul Kubra. Ayo, yuk lagi kan. angkat tangan. Gini. Bismillahi Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Baik. Masya Allah, sudah selesai. Dah. Sudah cukup. Cukup. Baik. Iya. Jadi pada tanggal 12 Zulhijjah ya, kita keluar dari Mina untuk pelaksanaan kegiatan ibadah tawaf dan sa'i. Maka haji yang kita laksanakan disebut dengan haji yang mengambil nafar awal. Rombongan pertama keluar. Untuk rombongan kedua nafar sani itu ada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi tanggal 12 Zulhijjah kita mesti keluar daripada Mina menuju ke Mekah. Ini disebut dengan rombongan pertama. Atau nafar awal. Jadi ada nafar awal, nafar sani. Jadi haji yang kita laksanakan haji tamattu, nafarnya nafar awal, yaitu tanggal 12. Jadi kalau ingin mengambil nafar sani sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tapi kita keluar tanggal 12 itu adalah disebut dengan nafar awal. Kebanyakan jamaah haji kita tanggal 12 ngambilnya. Tidak sampai tanggal 13. Lebih cepat, lebih awal. Ayo, tanggal 12 sudah kita meninggalkan Mina. Ini kita memulai tawaf dengan mengangkat tangan sebelah kanan saya. Nah, mengangkat tangan sebelah kanan dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ayo kita jalan. Ini putaran pertama ya.
Baca subhanallah, Subhanallah. walhamdulillah, Walhamdulillah. wala ilaha illallah, Wala ilaha illallah. wallahu akbar, Allahu akbar. wala haula Wala haula. wala quwwata Wala quwata. illa billah Illa billah. al aliyyil azim. Hilalil azim. Assalatu Assalatu. wassalamu Wassalamu ala kanzi. rasulillah Ala rasulillah. sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Rabbana Rabbana hablana hablana minas solihin. Baik, ini minasyolihin. rukun yamani. Dari rukun yamani menuju ke Hajar Aswad doanya khusus yaitu Rabbana Rabbana atina atina fid dunya fid dunya hasanah hasanah wa fil akhirati wa fil hasanah akhirati wa hasanah qina wa azaban qina adzabannar. wadkhilnal jannata Wa qina ma'al jannata. abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Angkat tangan lagi. Bismillahi Bismillahi Allahu akbar. Allahu akbar. Baik. Jadi di dalam kegiatan tawaf 7 kali putaran itu sama. Setiap putaran kita mengangkat tangan di Hajar Aswad. Bismillahi Allahu akbar. Putaran pertama, kedua, ketiga sampai 7 putaran seperti itu. Kalau batal ngambil wudhu. Di mana batalnya? Pada putaran keberapa batal? Lanjutkan. Tidak mesti mengulang di putaran pertama. Kalau batal wudhunya, karena apa? Karena posisi tawaf masih kita dalam keadaan suci. Ini namanya makom Ibrahim, tempat telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ini pintu Ka'bah namanya Multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Di sebelah sana ujung itu namanya rukun Yamani. Tidak ada dalam kehidupan dunia ini ketika kita mengusap sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa kecuali di rukun Yamani di Ka'bah. Lalu kemudian yang ada lampu-lampu hijaunya itu namanya Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail itu sama nilainya seperti mana di dalam Ka'bah. Pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meminta salat atau ibadah di dalam Ka'bah, ya doa di dalam Ka'bah, Nabi mengarahkan ke dalam Hijr Ismail karena nilainya sama seperti mana melaksanakan ibadah di dalam Ka'bah. Nah ini adalah rukun Iraki, rukun Yamani. Rukun Yamani sebelah sana, rukun Syami, ya rukun Syam, rukun Irak, rukun Syam. Baik, kita langsung keluar. Jadi posisi setelah jamaah melaksanakan tawaf, ya itu jamaah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di sini, lalu kemudian melaksanakan doa. Setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat, lalu kemudian doa, lalu kemudian dilanjutkan dengan sa'i. Yang dibaca ketika menuju ke Bukit Sa'i, tempat Sofa, inna Sofa wal marwata Wal min marwata sya'airillah insya'illah. faman hajjal baita Faman hajjal baita awi tamara awit tamara fala junaha wala junaha alaihi alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim. Ini adalah Bukit Sofa. Sofa, Di ujung sana namanya Bukit Marwah. Safa dan Marwah 1:4. Iya. Jadi, nanti atau mungkin bisa lebih ini. Karena panjangnya itu di sana sekitar 800 meter, Bu. Satu kali jalan dari Sofa ke Marwah. Jadi 5,6 kilo perjalanan satu kali. 5,6 kilo. 5,6 kilo itu 7 kali putaran. Ke sana 5,6. 800 Oh, 800. 800 meter. Bolak-balik 7 kali balik. Oh, dalam satu kali proses sa'i itu Iya. 5,6 kilo. 5,6 kilo. Kurang lebih. Sekali jalan 5,6 kilo. Baik. Dimulai dari sini membaca tahmid, tahlil, tasbih, lalu kemudian kita membaca abda'u bima bada Allah bihi wa rasuluh, ya, menuju ke Marwah. Hitungannya dari Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa 2, dari Sofa ke Marwah 3, dari Marwah ke Sofa 4, kemudian Sofa Marwah 5, Marwah Sofa 6, Sofa Marwah 7. Selesainya di Bukit Marwah. Ya, yang kita baca apa di sini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'aja junda wa hajamal ahzaba wahdah.
La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahu akbar walillahil hamd. Ini sebelum kita memulai sa'i, ya, yang dibaca di Bukit Sofa itu menghadap ke arah Ka'bah, lalu kemudian bisa dilanjutkan dengan doa sesuai dengan hajat dan keinginan jamaah masing-masing. Kemudian akan dipimpin dalam kegiatan ibadah sa'i. Sa'i itu artinya berjalan, atau kalau nggak berusaha berjalan, ya, sa'yan. Nah, kemudian abda'u bima bada Allah bihi wa rasuluh, jalan. Nanti di tengah-tengah perjalanan ada lampu hijau. Nah, di lampu hijau jamaah laki-laki lari. Namanya ramal, lari-lari kecil. Jamaah wanita mengikuti saja dengan Jalan. langkah kaki agak dipercepat. Jalannya dengan baca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah azizul akram. Itu di tengah-tengah antara perjalanan ini sebetulnya ada lampu nih, tapi belum dinyalakan lampunya ini, ya. Nanti kalau sudah nanjak lagi di atas Bukit Sofa, baca lagi innas sofa wal marwata min sya'airillah sampai selesai. Ini perjalanan sampai ke Bukit Marwah. Jadi selesainya di Bukit Marwah, ya. Ini ada tulisan finish. Sebagai tanda bahwa selesai kegiatan sa'i. Jadi kalau tawaf kita sudah laksanakan, sa'i sudah kita laksanakan selesai di Bukit Marwah 7 kali, artinya tawaf ifadah di dalam kegiatan ibadah haji sudah selesai. Artinya pada tanggal 8 Zulhijjah, 9 di Arafah, 10 mabit di Muzdalifah, 10 kita Jumratul Aqabah, lalu kemudian tahallul awal di sana, 11 kita lempar jumrah 3 kali, tanggal 12 kita lempar jumrah 3 kali juga, ula, wusta dan Aqabah, lalu kemudian tanggal 12 kita keluar Mina tadi, lalu kemudian kita melanjutkan tawaf 7 kali, kemudian kita lanjutkan dengan sa'i 7 kali. Artinya setelah selesai sa'i, kegiatan ibadah haji sudah selesai semuanya. Artinya Ibu Siska, Pak Ajis sudah disebut dengan haji, ya, haji. Kalau sudah dalam pelaksanaan kegiatan itu semuanya, hanya saja ini adalah replika, maka hajinya haji replika. HR. Haji replika. Jadi itulah kegiatan ibadah yang dilaksanakan oleh seluruh jamaah haji setiap tahun. Tinggal menunggu satu lagi kegiatannya. Apa kegiatan yang dilaksanakan? Itu adalah tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf terakhir untuk meninggalkan tanah suci Mekah. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jadi kalau tadi rukun haji sudah disampaikan, sekarang wajib haji. Wajib haji yang pertama tanggal 10 Zulhijjah itu kita harus ada di Mina. Lalu kemudian mabit di Muzdalifah tanggal 10 itu wajib haji. Kalau tidak dilaksanakan bagaimana Ustaz? Bayar kafarah, bayar dam. Jadi harus bisa membedakan antara wajib dengan rukun. Kalau rukun tidak dilaksanakan tidak sah. Tapi kalau wajib, ya, tidak dilaksanakan bayar dam, hajinya sah. Itu. Nah, tanggal 10, ya, tanggal 11, 10, 11, 12, tanggal 13 itu hari-hari tasyrik. Jamaah haji masih ada di tenda Mina. Kalau tidak ada tenda Mina, tidak mabit di tenda Mina, maka tidak melaksanakan wajib haji, dia kena kafarah. Artinya mesti bayar dam. Termasuk tawaf wada. Kalau dalam kegiatan ibadah umrah, tawaf wada hukumnya sunnah. Tapi dalam pelaksanaan ibadah haji, tawaf wada hukumnya wajib, harus dilaksanakan. Setelah itu sudah selesai semua kegiatan ibadah haji, jamaah kembali, ada yang ke Indonesia, ada yang balik lagi ke Madinah untuk melaksanakan banyak-banyak ibadah yang disebut dengan arba'in dan seterusnya. Itu menunggu tiket pesawat kepulangan. Demikian Pak Ajis manasik haji yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau menyembelih dengan kurban itu Yaumun Nahar. Yaumun Nahar itu hari di mana menyembelih itu pada tanggal 10 Zulhijjah setelah tahallul tadi, setelah Aqabah. tapi wajib. Itu wajib. Jamaah haji tamattu itu wajib, dan itu bayar dam itu sudah langsung sekaligus pembimbing yang sudah mempersiapkan. Biasanya Tapi nggak harus nantang-nantang hewan kayak gitu. tidak. Jamaah kalau mau ikut tinggal bilang ke ustadznya, saya mau ikut nyembelih di tempat penyembelihan. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Tergantung bagaimana Pengelolanya. ya, karena memang naik kendaraannya susah, jalannya jauh dan seterusnya.
Itu nyembelihnya itu dam itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi pada tanggal itu di sana banyak hewan kurban ya. Oh banyak sekali. Itu tidak hanya ke Saudi Pak, ke Maroko, mana itu di Supply ke sana. supply ke negeri-negeri Tapi Muslim. jamaah haji dapat dagingnya juga nggak itu? Tergantung. Kalau memang ada yang mau masak silakan. Kalau misalnya di apartemen ada yang masak, ada yang ngambil, ada yang tidak, ada yang langsung dibagikan di daerah Mekah, diserahkan kepada petugas untuk dibagikan. Yang paling penting adalah pada tanggal itu kita sudah menyembelih sesuai dengan nama-nama jamaahnya. Gitu. Oke. Udah nih. Ada lagi? Mana? Cukup? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.